ngomong-ngomong, ada sisi yang menarik juga dari Dr. Cindy yang ternyata samaan juga ya sama aku ya. Karena dia adalah seorang K-popers. Emang apa ininya? Fandomnya aja. Kita fandom dulu kali ya nanyanya. Dulu tuh nggak suka K-pop dok, gara-gara pandemi, terus bingung ngelihat ada BTS, aku denger lagunya Jungkook Euphoria awalnya. Oke. Tapi nggak tahu itu Jungkook, nggak tahu itu BTS juga. Terus Suka dari lagu. Suka dari lagu ini, aku kira awal lagu Jepang tapi bahasa Korea, dan akhirnya coba belajar tuh. Mendalami. And then terlalu dalam. Kan malah BTS malah dari mama awalnya, oh senang nih Cindy jadinya modeling, cosplaynya pelan-pelan nyewa. Tiba-tiba uangnya beli K-pop yang mahal juga. Aduh mohon maaf ya tante, memang ini agak berat kalau udah masuk ke ARMY ya. Udah jadi fanatik lagi. Tapi memang terpengaruh juga nggak sih di dalam kehidupan kamu nih soal K-pop ini? Karena banyak yang jadi lebih semangat, segala macam. Kalau K-pop mengubahnya karena dulu aku orangnya mungkin karena udah lelah di kedokteran, terus pulang kan kalau game lebih ke duduk main aja ya, depan laptop PC. Kalau K-pop akhirnya ngubah, oh nggak boleh mager, harus nari, jadi olahraga. Terus karena kan biasa kalau beli album, kalau hoki dapat ini ya, fan meeting. Itu aku pengen bisa ngobrol walaupun cuma cinca love you gitu. Gitu ya. Akhirnya belajar bahasa Korea gitu. Oh iya. Paling kan sarangnya dulu. Kadangnya Jungkook gitu ya. Tapi kemarin pada Wamil gimana perasaan kamu? Nah, itu akhirnya oleng lagi ke tempat lain jadinya. Kemana? Ke Seventeen? Ke NCT justru. Oh, ke NCT. Oh iya. Abang Mark ya. Itu Abang Mark, Abang Taeyong. Banyak sih abang-abang di situ. Banyak abang-abangnya. Oke. Ya udah kalau gitu, kalau Dr. Cindy ini suka main game, gimana kita ajakin main game juga di sini. Oke. Mobile Legends dok. Enggak. Sabar kita ya. Sabar ya. Kan kemana-kemana. Oke. Gamesnya kali ini tinggal jawab, yakni setuju atau tidak. Ya, nanti aku kasih kayak pernyataan gitu ya. Nanti kamu kasih argumentasinya. Kenapa sih kamu pilih setuju atau tidak setuju? Oke ya. Yang pertama, cosplay adalah hobi yang bisa menyalurkan seni, bakat, dan ekspresi. Setuju atau enggak? Setuju. Langsung loh. Karena favorit dia, hobi dia. Jadi kalau nggak mungkin dia nggak setuju. Betul. Kenapa kamu bisa bilang itu penyaluran bakat gitu ya? Karena kalau cosplay kan kadang beberapa orang itu punya bakat dalam merajut. Ada juga yang bisa buat pedangnya, senjatanya. Itu suatu seni yang mahal sih menurut aku, yang memang kalau kita ke toko baju kan hanya baju sehari-hari. Tapi kalau cosplay itu udah ada besinya, bajanya, detail-detailnya. Dan kalau cosplay itu kita bisa fake dulu, dalam artian kita coba jadi orang lain yang membuat kita happy sih. Oke. Jadi memang masuk bahagia. Ke karakter itu. Betul, gitu ya. jadiin karakter. Berarti kamu jago acting juga dong harusnya. Acting apa dulu nih? Begitu masuk jadi siapa tadi kamu coba Lily. Asuna segala, kamu berubah menjadi dia gitu kan? Iya, ada pembawaannya. Wadah. Oke, yang kedua, menjadi cosplay anime artinya tidak menghargai budaya sendiri. Setuju atau tidak? Enggak sih, enggak setuju kalian ini ya. Iya. Metot, kenapa nggak setuju? Kayaknya kalau untuk menghargai budaya sendiri banyak penilaian caranya. Nggak hanya sekedar karena aku cosplay berarti nggak cinta Indonesia. Kan cosplay hanya ada eventnya cosplay, sisanya kan aku pakai bahasa Indonesia sehari-hari, pakai batik, beli produk Indonesia. Jadi memang nggak bisa karena aku cosplayer aku nggak cinta negara sendiri sih, enggak. Kemarin tetap ikut pemilu ya dok. Oh iya, tetap jadi warga negara yang baik ya. Paling enggak tetap kalau jiwa nasionalisme tetap ada, kan? Betul. Itu karena hobi, ya jangan disamakan dengan nasionalisme dong ya. Oke, kalau gitu, next, cewek gamer memiliki tingkat fokus yang tinggi, setuju atau tidak? Kalau jawab enggak kayaknya ntar salah ya, aku jawab iya deh. Setuju nih ya? Setuju deh. Kenapa pakai deh ya? Karena kayaknya kalau tentang fokus juga nggak bisa kan hanya game deh gitu. Kalau fokus kayak ke diri sendiri, mau itu cowok mau itu cewek, kalau emang bisa membagi fokus dan tetap konsisten, ya terlepas dia gamer atau enggak, itu kepribadiannya sih gitu.
Oke, tapi kalau aku setuju sih, karena memang itu pengalaman aku sendiri. Oh, kenapa tuh, Dok? Buat aku games itu banyak yang meningkatkan range fokus karena harus fokus dalam jangka waktu yang lama. Oh, iya. Terus udah gitu harus melatih logika. Ya, setiap games itu kan ada levelnya nih. Nah, makin lama makin susah. Ketika makin susah, kita akan cari cara gimana caranya supaya kita berhasil menyelesaikan satu case gitu. Jadi kayaknya selama tidak over, nggak addicting, kayaknya nggak apa-apa ya. Bagus buat fokus juga. Oke, next. Menjadi cewek gamer sering dianggap nggak asik sama teman cewek lainnya. Aduh, Setuju atau enggak? setuju. Kenapa setuju? Tergantung sih, Iya. lingkungan aku rata-rata ceweknya jarang main game. Kalau main game paling game-game yang aku nggak mainin. Mungkin karena aku biasa mainnya lebih sering di laptop. Mereka kan mainnya mungkin mentok-mentok Mobile Legends. Oke. Tapi kalau aku udah ngomongin Dota, CS:GO, nah itu pada nggak ngerti. Dan lama-lama akhirnya udahlah aku nggak ngerti Sin gitu. Nggak asik aja jadinya. Iya, gitu ya. kayaknya sebenarnya tergantung komunitas deh. Iya. Kalau udah masuk ke komunitas e-sport banyak cewek yang ngerti. Pasti. Mulai banyak juga loh yang Udah mulai banyak banget. Iya, banyak banget yang akhirnya jadi atlet e-sport. Betul, ya betul. kan? Jadi ya sebenarnya tergantung siapa yang bisa lingkungannya, beradaptasi ya. betul. Oke, next. E-sport jadi wadah yang ramah bagi kaum perempuan. Setuju atau tidak? Ini kita barusan ngomongin kan? Tapi ramah nggak kira-kira ya? Kurang Belum. sih. Jadi tidak setuju. Lebih ke Oke. kurang. Lebih Jadi ke sebenarnya tergantung lagi sih tempatnya. Karena kalau misalnya kita bisa cuek, mungkin kita nggak akan merasa nggak ramah. Tapi kalau beberapa tempat memang ada yang mungkin belum bisa sepenuhnya menerima wanita gitu. Gitu. Mungkin dari komentar-komentar yang sering bilang kayaknya jagoan cowok deh kalau main gitu, atau kalau misalnya streaming mereka hanya komentarin fisiknya. Tapi sebenarnya kalaupun ramah, terlepas ramah atau enggaknya tetap bisa jadi wadah untuk berkarya. Iya ya, sebenarnya ya. Kan sekarang sudah zamannya penyetaraan gender ya. Kalau misalnya nggak streaming kan nggak kelihatan ya kita perempuan apa laki-laki ya lagi main game ya. Siapa tahu perempuan loh. Iya, gitu, benar. ya kan. Tapi karakter yang dimainin laki-laki. Iya benar. Sering. Sering gitu ya. Jadi sering ya banget. jangan lah ya, mulai ke depannya mungkin bisa mulai mengapresiasi segala gender yang ada. Betul. Ya kan. Oke, aduh seru banget loh ngobrol sama Dokter Cindy. Aduh. Terima kasih banyak udah hadir ke sini, berbagi keseruan. Salam mungkin terakhir buat fans-fans kamu. Aduh. Halo. Sampai jumpa. Ketemu di streaming aja. Oke, mungkin kalau mau lihat kamu di mana biasanya? Di layar aja. Ada websitenya atau kemana? Boleh ke YouTube aku aja, Cindy Monica Gata, atau ke Instagram di @cindymonica_. Oke, thank you so much. Semoga bermanfaat semuanya. Bye.